Nah, saya katakan tadi, mengapa setiap 3 tahun? Ada satu materi yang tadi saya sampaikan di atas, yaitu adanya tahun Sabat. Lalu tahun Yobel. Ada apa emangnya dengan tahun Sabat dan tahun Yobel? Tahun Sabat dan tahun Yobel adalah tahun di mana sudah persepuluhan tidak ada lagi, yaitu berhenti untuk tahun itu. Loh, mengapa berhenti? Mari kita membaca dulu di Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 7. Oke, Imamat yang ke-25 ayat 1 sampai 7. Perikopnya tentang Imamat 25. Nah ini, tahun Sabat dan tahun Yobel, ya. Tahun Sabat Imamat 25 ayat 1 sampai 7 kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu haruslah mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya, ya, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. 6 tahun, ya. Mulai nabur boleh mengumpulkan, boleh menabur, boleh mengumpulkan, itu 6 tahun. Lalu, tetapi tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat. Apa artinya Sabat? Yaitu masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Nah, nggak boleh dibiarkan. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Tidak ada hasil, tidak ada perpuluhan. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Nah, lalu kemudian ayat 8 ini kita masuk kepada tahun Yobel, menghitung tahun Yobel. Ayat 8 sampai 13. Itu tahun Yobel. Ya. Ayat 8 sampai 13. Mari kita baca. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Ya, 7 kali 7. Lalu, engkau haruslah memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu haruslah menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Pokok anggurmu tidak dirantingi, jangan kau petik. Ya, itu. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Nah, kalau kita membaca selanjutnya,
Di dalam Imamat pasal 25 ini, tahun Sabat dan tahun Yobel, itu adalah tahun pembebasan. Tahun pembebasan dan tahun kemerdekaan. Pembebasan apa? Orang miskin yang punya hutang bebas tahun ke-7. Tahun ke-50 juga bebas. Budak-budak pun ya sudah bekerja selama 6 tahun di tahun ke-7 bebas, merdeka. Ya. Ini. Selengkapnya coba kita baca Ulangan 15. Ini ya. Tahun pembebasan hutang, tahun kemerdekaan budak. Coba kita baca di Ulangan 15 ayat 1 sampai yang ke-11 lebih lengkapnya. Ulangan 15. Ini ya. Ini ayat 1 sampai 11 ya. Yaitu tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun kau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Enak ini. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Luar biasa nih, lihat cara Tuhan di sini ya. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Ingat tujuan Tuhan? Supaya nggak ada lagi yang miskin, sejahtera. Ayat 5, Pak. Ayat 5. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, kalau sekarang ini masih banyak orang miskin yang tidak sejahtera di sekitar kita, berarti siapa yang salah? Mari kita renungkan hal ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman, engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Luar biasa janji Tuhan. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, lihat ini ya, perhatikan. Salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya seberapa yang ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Bagaimana pikiran dursila? Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau merasa kesal terhadap saudaramu yang miskin itu. Belum mengembalikan ini, sampai tahun ke-6 belum mengembalikan. Wah, sudah mau 7, bingung ini yang menghutangi. Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Ya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan tentang hal itu menjadi dosa bagimu. Ini baru apa? Baru timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Belum dilakukan ini, baru timbul. Hal itu sudah menjadi dosa bagimu. Nanti kita di seri 4 kita akan lihat kutukan Tuhan bagi orang yang merampok Tuhan. Kita sekarang masih bahas seri 3 dulu ya. Ayat 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Seharusnya demikian. Dan janganlah hatimu berduka cita. Aduh, uangku habis ini gara-gara ini nggak bayar. Nggak boleh pikiran seperti itu. Apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dengan segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Kalau kita memberikan ini dengan ikhlas, dengan rasa syukur dan sukacita, Tuhan akan memberkati. Itu janji Tuhan. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di negerimu itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian,
haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Luar biasa cara Tuhan untuk memberantas kemiskinan. Ya. Oke, perikop yang selanjutnya di ayat yang ke-12 sampai 18 itu tentang pembebasan. Jadi saya katakan bahwa tahun Sabat atau tahun Yobel adalah tahun pembebasan hutang dan tahun kemerdekaan bagi para budak. Ayat yang ke-12 sampai ke-18. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik sebagai seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang yang merdeka. Lihat ini. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Lihat itu. Cara Tuhan. Nggak boleh. Dilepaskan saja. Oh enak, sudah merdeka, sudah syukur kamu. Nah, nggak boleh begitu. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya. Dari mana? Dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dari tempat pemerasanmu. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Dikasih apa? Uang saku. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dulu budak di negeri Mesir. Engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Ya, nah, ini lain lagi ceritanya. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu. Jadi ini asal mula tindik, ya. Tanda budak yang akan ikut kepada tuannya, nggak mau dikasih kemerdekaan karena dia sudah merasa nyaman dengan tuannya. Harus ditindik. Kalau sekarang tindik di telinga itu seni ya. Tapi zaman dulu tindik itu adalah tanda bahwa engkau adalah seorang budak. Ya. Demikian kau perbuat kepada budak perempuan. 18. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Ya. Maka Tuhan Allah akan memberkati engkau dalam segala yang kau kerjakan. Oke, kita kembali ke sini. Luar biasa ya cara Tuhan. Di mana tahun ke-7 adalah tahun Sabat. Lalu tahun ke-50 tahun Yobel. Ya. Setiap tahun ke-7 sampai tahun ke-50 lalu kemudian tahun ke-7 lagi. Setiap tahun ke-7 tidak ada hasil yang didapat. Karena tanah itu dibiarkan berhenti. Itu sebabnya ada persepuluhan per 3 tahun. Ya. Ada jatah yang Tuhan berikan. Saya tuntaskan dulu yang sini. Lalu dari mana mereka akan makan kalau mereka tidak mendapatkan hasil? Imamat 25 ayat 20 sampai 22. Ini dia. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk berapa? 3 tahun. Luar biasa nih Tuhan ini. Ayat 22, dalam tahun yang ke-8, ini perhitungannya. Kamu akan menabur. Tetapi, tahun ke-7 kan berhenti. Tahun ke-8 sudah boleh menabur. Tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama, yaitu tahun yang ke-6 tadi, sampai kepada tahun yang ke-9. Karena 1 tahun. Ini tahun yang ke-8 baru mereka dapat hasil. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan makanan yang lama. Luar biasa yang Tuhan berikan ini.
Ya. Jadi tahun ke-6 ya. Itu perpuluhan 3 tahunan itu masuk tahun ke-6. Bagaimana Tuhan memberikan berkat yang limpah. Ya. Karena mereka nanti persiapan. Tahun ke-7 mereka tidak bisa bekerja. Tapi mereka dapat makan dari berkat yang mereka dapatkan di tahun yang ke-6. Itu sebabnya ada perpuluhan 3 tahunan. Supaya ada persediaan makan bagi juga orang miskin, janda. Ya. Dan tahun yang ke-7 adalah tahun pembebasan. Ya. Orang miskin yang punya hutang, janda yang punya hutang, anak yatim yang punya hutang, bebas. Ya. Budak yang sudah bekerja 6 tahun, tahun yang ke-7, bebas. Luar biasa. Yang Tuhan sudah atur semuanya ini. Bukan hanya bebas dari kemerdekaan dari budak, mereka juga dapat apa? Uang saku. Demikian juga yang bebas hutang. Mereka punya sukacita yang luar biasa. Anda bisa lihat ini gambaran keadilan dan bagaimana Tuhan mengatur sistem ekonomi yang luar biasa untuk kesejahteraan umat. Baik, siapa yang wajib memberi persepuluhan? Sistem persepuluhan diambil dari sektor agraris, yakni sektor pertanian dan peternakan. Itu yang sudah kita baca di Ulangan 14 ayat 22 sampai 23, lalu Ulangan 12 17 seperti yang kita baca tadi, Matius 23 ini ketika Tuhan bilang ada selasi jintan, nah itu ya. Mengapa hanya dari sektor agraris? Itu pertanyaannya. Itu karena tanah yang mereka garap adalah tanah warisan yang seharusnya dibagi ke 12 suku Israel. Tetapi karena suku Lewi tidak mendapatkannya, jadi mereka harus membagi 1/10 hasil bumi itu kepada suku Lewi. Oleh sebab itu, bagi para pemilik tanah, itu wajib hukumnya untuk memberikan persepuluhannya. Tetapi dikatakan untuk kaum buruh, ya, yaitu para pekerjanya, pedagang atau sektor pekerjaan yang lain di bidang jasa, entah itu bidang jasa di bidang musik atau penjahit dan banyak sebagainya, penjahit pembuat tenda dan sebagainya ya. Tidak ada penjelasan bagi mereka supaya mereka juga wajib memberikan persepuluhannya. Ini yang menjadi masalah. Ya. Jadi persepuluhan ini hanya untuk para pemilik tanah. Mengapa? Karena mereka sudah mendapatkan tanah warisan yang sudah dibagi, sedangkan suku Lewi tidak. Itu sebabnya suku Lewi harus mendapatkan persepuluhan. Jadi yang memberikan persepuluhan ini hanyalah yang pemilik tanah. Tolong digaris bawah ini. Hanya pemilik tanah. Kaum buruh, yaitu para pekerja, tidak dipungut persepuluhan. Ya. Mengapa? Karena tidak ada penjelasan untuk hal itu. Bagaimana dengan sektor yang lain, para pedagang, para di sektor jasa? Tidak ada. Ya. Kalau mereka pekerjaannya menjahit, bagaimana mereka bisa membayar persepuluhan? Mereka tidak punya tanah. Dan itu bukan pertama kalinya mereka mendapat warisan. Tidak, mereka tidak ada warisan. Mereka hanya bekerja sebagai penjahit. Dan mereka tidak wajib untuk memberikan persepuluhan. Ya. Jadi, kalau itu diaplikasikan, sebenarnya tidak semuanya diwajibkan untuk memberikan persepuluhan. Kalau kita lihat di sini. Hanya pemilik tanah. Karena tanah itu digunakan untuk apa? Untuk pertanian. Lalu untuk domba, lembu, keperluan itu. Dan itu menghasilkan. Lalu kemudian itu diberikan persepuluhannya.
Kalau sekarang ada satu organisasi kekristenan yang membebani perpuluhan kepada orang miskin, janda, yatim piatu, aduh ini salah besar. Terbalik semuanya. Seharusnya mereka mendapat persepuluhan, bukan mereka dimintai persepuluhan. Ini terbalik. Dan kita sudah tersesat, kita sudah banyak disesatkan karena kita tidak tahu kebenaran ini secara lengkap. Mari kita lihat dari gambaran apa yang telah kita pelajari selama ini. Persepuluhan yang kita telah lihat pemaparan dari kitab suci adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat pada waktu itu. Ya. Adanya kestabilan dan keseimbangan perekonomian, yang miskin dipelihara, ya, yang kekurangan terpelihara, sehingga terjadi keseimbangan. Kalau sekarang organisasi gereja hanya memberikan persepuluhan, digunakan hanya untuk para pekerja gereja saja, sedangkan orang miskin, yatim, para janda miskin, dan yang lain yang berkekurangan tidak mendapatkan persepuluhan, yang seharusnya mereka juga berhak mendapat persepuluhan, tetapi dibalik mereka dituntut untuk memberikan persepuluhan. Apa satu kata yang bisa Anda simpulkan untuk hal ini? Apa yang mereka lakukan ketika yang terjadi adalah sebaliknya? Inilah salah satu pengertian dari kata kamu telah merampok milik Allah. Kamu telah merampok milik Allah. Orang miskin, janda miskin, anak yatim, itu juga mereka punya kedudukan yang sama dengan orang Lewi. Seharusnya mereka sejajar. Ketika orang Lewi mendapatkan hal itu, mereka juga mendapatkan hal yang sama. Sehingga mereka juga mengalami satu sukacita, mereka bisa mendapatkan kenyang yang sama. Seharusnya itu yang terjadi. Tapi fakta, realita yang terjadi, Anda bisa melihat sekarang realita yang terjadi bagaimana. Itu yang sempat saya katakan di seri yang pertama, karena perpuluhan ini sudah keluar dari tujuan yang semula, yaitu kesejahteraan dan kestabilan keseimbangan ekonomi. Seri keempat kita akan membahas bagaimana kita sebagai perampok-perampok milik Allah. Kalau saudara membantu perampok, undang-undangnya dihukum atau enggak? Dihukum. Itu baru membantu. Kalau Anda mendanai perampok, Anda jawab sendiri. Ya. Undang-undang di negara kita, ada yang mengatakan bahwa orang-orang miskin, anak-anak terlantar dibiayai oleh negara. Seharusnya di organisasi kekristenan, baik anak yatim, orang miskin, para janda, itu sama kedudukannya dengan orang Lewi. Kalau Anda memberikan kepada orang Lewi dengan nilai 5 misalkan, atau 6 atau 7, seharusnya mereka juga mendapat nilai porsi yang sama. Sehingga ada kesejahteraan dan kestabilan ekonomi
di rumah Tuhan, apa yang jadi milik Tuhan? Coba renungkan hal ini. Ya. Ketika kebenaran ini disampaikan, tentu ketidakbenaran ditelanjangi. Anda sudah mendengarkan kebenaran ini. Anda boleh uji kembali hal ini. Tanyakan kepada diri Anda sendiri. Tanyakan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberikan jawaban, segera lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Baik. Kita sudah melihat ya di sini. Persepuluhan juga sebagai pernyataan akan kasih Tuhan kepada umatnya. Kita boleh melihat tadi gambaran bagaimana Tuhan mengatur sedemikian rupa supaya umatnya semua sejahtera. Kita sudah melihat susunan pasal ini. Pasal ini sudah terpotong dan sudah tersusun lengkap sekarang. Menjadi satu gambaran. Kita boleh melihat gambaran Tuhan yang penuh kasih, penuh keadilan di seri yang ketiga ini kepada umat-umatnya. Ya. Kalau kita menerapkan sistem perpuluhan dengan tujuan yang benar, maka tentu akan ada berkat yang luar biasa di rumah Tuhan. Kesejahteraan umat yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada umat-umat yang dikasihinya. Nanti di seri keempat, Anda harus membaca semua pasal yang ada di kitab Malaki. Kita akan membahas mulai pasal 1 hingga pasal yang ke 4 ya, karena hanya 4 pasal. Di situ kita akan membahas banyak topik, khususnya tentang bagaimana banyak umat Tuhan yang sudah merampok Allah. Dan bagaimana kita merampok Tuhan, kita akan bahas di pembahasan seri keempat. Jangan lupa Anda harus baca dulu satu kitab penuh supaya Anda tahu ceritanya. Supaya kita tidak bisa diombang-ambingkan lagi dengan hal-hal yang menyesatkan. Ya, supaya kita tahu apa maksud Tuhan, apa pesan Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana Tuhan mengutuk dan menghukum orang-orang yang merampok Allah. Dan jangan lupa, kalau Anda suka hal ini, seperti biasanya Anda bisa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng supaya Anda dapatkan notifikasi pemberitahuan untuk seri selanjutnya. Dan untuk faktor pendukung, Anda bisa klik link di bawah ini ya, atau yang saya sampaikan di deskripsi agar kita sama-sama terberkati, baik sebagai pemberi berkat maupun penerima berkat. Tuhan